Selamat siang Bu Dia, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Rahma, alhamdulillah meski flu-flu sedikit tapi masih dalam kondisi baik alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga lekas sembuh ya Ibu Dia ya. Terima Amin. kasih, amin amin. Nah, saya mau bertanya nih, sebelum kita Iya, mulai, saya mau bertanya dulu, bagaimana perasaan Ibu Dia menjelang sesi coaching kali ini? perasaannya tenang ya dan apa namanya bahagia karena kan dari mengajar. Tadi Hmm. alhamdulillah siswanya aktif dan jadi buat bahagia ya. Alhamdulillah, masih semua dapat teratasi ya Ibu Dia ya. Betul. Hmm. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama tentang apa yang menjadi hal-hal yang kita butuhkan jalan keluarnya secara bersama hari ini. Oke, kita langsung saja ya Bu Jaya ke sesi coaching. Siap. Nah, apa tujuan yang ingin Ibu Dia capai pada sesi coaching kali ini? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan coaching yang Ibu Rahma berikan pada sesi coaching kali ini. Ini saya sangat ingin membahas ya, ini masalah dasar yang terjadi kepada saya sebagai guru matematika, yaitu bagaimanakah cara untuk mengaktifkan, memotivasi, dan membelajarkan murid saya yang kesulitan dalam pembelajaran materi-materi yang bersifat abstrak pada level SMP, seperti itu Ibu Rahma. Oke, jadi masalah Ibu Dia hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana cara Ibu memotivasi, kemudian mengaktifkan murid Ibu di dalam kelas secara utuh dalam pembelajaran matematika, khususnya pada tingkat SMP yang materinya sangat abstrak. Seperti itu ya kira-kira Ibu Dia ya? Betul Ibu. Oke. Nah, sampai di sini saya mau lebih tahu lagi secara rinci definisi tujuan akhir dari Ibu Dia inginkan itu seperti apa? Saya ingin sebuah bayangan tentang metode atau cara yang bisa saya lakukan. Kemudian saya juga ingin suatu cara atau metode untuk senantiasa menjaga semangat dan motivasi saya sendiri untuk membuat mereka belajar dengan nyaman gitu, sesuai dengan level masing-masing, seperti itu. Jadi intinya Ibu Dia mau membelajarkan matematika itu dengan cara abstrak, tapi dengan metode yang berdiferensiasi sesuai dengan tingkatan atau perbedaan siswa-siswi Ibu di dalam kelas ya. Yang saya dapat seperti itu Ibu Dia. Betul. Dan menjaga, saya juga ingin di akhir ini saya ingin semacam cara agar semangat ini tetap terjaga begitu, karena tentu saya saat ini merasa terbebani tentang itu. Oke, agar powernya tetap on ya, kira-kira seperti Iya, itu. betul seperti itu Ibu. Jadi bukan hanya siswanya saja yang gurunya saja yang on, tetapi siswanya juga, Iya. tapi lebih gurunya agar bisa berimbas Iya, kepada siswanya Bu iya. ya. Nah, oke, sekarang saya mau dengarkan dari Ibu Dia langsung. Iya. Apa yang membuat Ibu Dia merasa kesulitan dalam mewujudkan rencana yang Ibu buat ini? Kesulitannya? Iya. Kesulitannya yang pertama itu sulit untuk membelajarkan satu metode kepada
semua anak di dalam kelas. Karena seperti yang Ibu katakan tadi bahwa, eee, sebenarnya saat berada di, jenjang SMP di mana ada anak yang sudah, bisa belajar dengan konsep-konsep yang abstrak, kemudian ada siswa yang masih, dia harus diajarkan dengan metode-metode dengan bantuan media-media konkret seperti itu. Dan kalau kita melaksanakan di dalam kelas itu sejujurnya dalam satu kelas itu ada 30 anak misalnya, sulit untuk, mengajarkan dengan apa ya, pada satu pertemuan itu untuk semua anak itu. Jadinya saya khawatir juga ada anak yang selesai pembelajaran itu tidak mengerti seperti itu. Sedangkan ada anak yang sebenarnya kita sudah bisa berikan, soal-soal yang lebih menantang seperti itu. Kesulitannya di Jadi situ. Jadi kekhawatiran ibu atau kesulitannya ibu ini adalah perbedaan yang ada di dalam kelas yang membuat materi ibu khawatirkan tidak sampai secara utuh kepada muridnya ya. Iya betul. Walaupun metodenya yang ibu gunakan itu sangat mudah, materinya juga mudah, tetapi perbedaan yang di dalam kelas itu yang ibu khawatirkan yang dapat mengganggu sampainya pembelajaran tersebut. Baik, nah. Kita ketahui bahwa yang ibu maksud di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, ketika hal-hal seperti itu muncul, bisa ibu ceritakan lebih lanjut apa yang membuat hal-hal seperti itu muncul, kemudian perasaan apa yang ada di dalam diri Anda ketika hal-hal itu seperti membuat ibu merasa bersalah kah, atau bagaimana sehingga materinya itu tidak bisa lanjut, artinya berdiferensiasinya tidak sukses atau bagaimana yang seperti itu? Contohnya begini, seperti yang saya katakan tadi bahwa, murid di dalam kelas saya itu sampai 30 orang biasanya. Apalagi di jenjang, kelas 8 saat ini itu, hanya 10 perempuan dari, 30 siswa hanya 10 perempuan dan, saya sulit pada saat, pembelajaran karena saya kasihannya begini, mereka mau belajar, tapi, ada murid yang memang dia cepat tanggap. Ada murid yang memang cepat tanggap itu, karena dia sudah paham betul soal-soal yang apapun yang kita tanyakan dia tahu, maka dia ingin pembelajaran itu cepat gitu, Sedangkan di satu sisi ada, siswa yang memang karena dia lambat dalam mengadopsi konsep-konsep yang abstrak, sebenarnya dia bisa, tapi nanti dibimbing langsung ke tempatnya gitu, seperti itu. Nah, jadinya, saya melihat pada saat saya membimbing itu, siswa lain juga butuh gitu, jadinya saya kasihan Ibu, gimana ya seandainya kita bisa membelah diri, kita belah-belah dari dirinya untuk menjelaskan yang satu, seperti itu. Oke, saya sangat paham bahwa ternyata untuk mewujudkan rencana itu bukan hanya di dalam diri kita saja yang menjadi penghalang, tetapi jumlah siswa terlalu banyak yang tidak bisa dijangkau secara utuh. Itu yang menjadi proses itu yang menjadi dasar utama untuk kita fokus kembali bagaimana kita sampai ke titik itu. Nah, kita akan bersama-sama mencari solusinya untuk mengatasi hambatan ini. Tetapi selain langkah-langkah yang tadi, apa hal-hal yang ingin Ibu Dia tambahkan selain dari hal-hal yang Ibu Dia paparkan tadi itu? Oke, selain itu mungkin dari segi fasilitas sekolah juga ya yang khususnya mesti lebih mendukung sih kalau menurut saya. Contohnya ya, mungkin ini hanya bayangan saya ya Ibu Rahma, tapi kan di kota-kota besar itu kelasnya sudah seperti itu. Ya mudah-mudahan di sekolah saya juga bisa. Contohnya karena anak itu banyak di dalam kelas sampai 30, sebenarnya itu sangat baik jika setidaknya ada sound di dalam wireless atau sound di dalam satu kelas. Iya, seperti itu. Karena suara gurunya bisa fokus. Nah, itu salah satu yang
menurut saya bisa menjadi solusi. Dan saya pernah berbincang-bincang dengan guru lain ya, bagaimana apakah di mapel lain juga merasa kesulitan, dan dia juga mengakunya seperti itu. Kalau kita mau membelajarkan semua murid, kita kewalahan dalam membimbing anak-anak yang slow learner itu, dan itu yang mendominasi biasanya di dalam kelas. Nah, kita kesulitannya di situ. Maka guru-guru itu kadang bilang begini, bagusnya seandainya siswanya itu tidak usah dipaksakan mesti 30 seperti itu. Dan saya masih bertanya-tanya, sebenarnya apakah pemerintah tidak berniat untuk mengurangi jumlah minimal yang ada dalam satu kelas seperti itu? Karena sejujurnya kita juga bukan Superman yang harus menghadapi murid 30 orang sendiri di depan gitu. Oh, saya paham sekali. Maksud Ibu Indah di sini kalau ada pembantu pengeras suara mungkin siswanya lebih gampang fokus karena jumlahnya banyak. Karena kalau suaranya minim pasti yang sampai juga di telinga mereka dan di pemikiran mereka itu juga pasti akan minim ya. Utamanya ini salah satunya fasilitas sekolah yang harus memadai. Iya. Nah, sampai di sini adakah prioritas yang Ibu Dia miliki dalam mewujudkan rencana aksi yang Ibu inginkan ini? Prioritasnya, Iya. yang prioritas itu, yang maksudnya prioritas apa, yang bisa dijelaskan lagi? Saya belum. Maksudnya prioritas untuk untuk meminimalisir kesalahan Ibu Dia dalam menyampaikan pembelajaran yang bersifat abstrak ini kepada jumlah siswa yang banyak. Okay. Tapi dengan tidak menggunakan yang saya sampaikan tadi, misalnya pengeras suara begitu. Iya. Salah satunya itu yang diberikan dengan fasilitas sekolah. Seandainya fasilitas sekolah itu tidak ada. Seandainya ya seperti itu. Seandainya seperti yang saya katakan tadi itu, yang sekalian berjalan pun kan sekarang seperti itu tidak ada. Maka prioritas utama untuk yang harus saya miliki itu, saya senantiasa menjaga kesehatan, senantiasa berpikir positif, kemudian sering berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, karena tentunya kita sama-sama mengetahui kondisi murid dalam satu kelas, sehingga sempat ada hal baik dari mereka yang bisa saya adopsi, seperti itu. Sempat ada hal baik dari mereka yang bisa saya adopsi. Iya, karena kan begini, sama-sama guru pasti sama-sama tahu ini kondisinya, dan itulah yang kita jalani. Jadi saya lebih ke prioritas seperti itu sih, Bu. Jadi artinya Ibu mempertahankan PSE dan KSE untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan besar Ibu dalam belajar, utamanya menyehatkan atau menstabilkan emosi, kemudian berpikir secara positif, dan terus menggaungkan kolaborasi antara rekan sejawat, dan komunikasi tidak putus. Bagaimana solusinya? Ibu bersifat terbuka dengan keadaan, salah satunya seperti itu ya. Iya. Bagus sekali Bu Dia. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail justru akan membantu Ibu Dia mengatasi masalah-masalah dan tantangan tersebut sehingga lebih efektif lagi di dalam kelas. Berikutnya Ibu Dia, kira-kira sekarang apa komitmen yang Ibu Dia bisa terapkan di dalam diri selain tadi bagian-bagian dari rencana aksi, yang komitmen penuh yang Ibu Dia terapkan pada diri Ibu Dia sebagai pendidik di masa depan? Saya selalu berkomitmen untuk senantiasa pembelajaran yang berpihak pada murid, membuat kesepakatan yang berpihak pada murid, visi sekolah yang berpihak pada murid, mendisiplinkan anak dengan konsekuensi yang berpihak pada murid. Jadi saya berkomitmen untuk dalam menerapkan rencana ini, maka saya harus berpikir untuk senantiasa berpihak pada murid, seperti itu. Oke,
Jadi Ibu berkomitmen bahwa murid adalah segalanya, dan Ibu mengharapkan bahwa dengan berkolaborasinya dan dengan berkolaborasi dan menyehatkan pikiran Ibu itu ada komitmen tersendiri, yaitu lebih memfokuskan pada berpihak kepada murid. Artinya Ibu paradigma berpikir Ibu itu yang paling utama. Nah, komitmen besar ini tentu membutuhkan bantuan orang lain. Iya, betul. Untuk membantu Ibu Dia dalam mewujudkan komitmen ini selain dari pihak-pihak yang telah Ibu sebutkan tadi. Tentu saat kita berpikir untuk berpihak pada murid, karena ini tentang pekerjaan ya, jadi senantiasa untuk mengkomunikasikan apapun secara terbuka, baik kepada keluarga, rekan sejawat, dan pimpinan. Jangan bosan untuk berkomunikasi, dan saya kira itu yang dapat membantu saya. Dengan juga adalah murid-murid saya seperti itu, karena yang membuat semangat kita adalah murid-murid di sekolah. Seperti itu, Ibu Rahma. Ya, bagus sekali ya Ibu Dia. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, Ibu Dia membutuhkan orang lain, utamanya keluarga dan atasan Ibu Dia untuk mewujudkan pembelajaran yang bersifat abstrak ini sehingga dapat berpihak kepada murid ya, seperti tujuan Ibu Dia di awal. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini Ibu Dia. Bincang-bincangnya bisa diperpanjang lagi lain kali waktu, ada banyak hal yang ingin kita gali, tetapi kan kita dibatasi oleh waktu. Jadi sebelum saya menutup, saya ingin menanyakan kepada Ibu Dia, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini untuk kedepannya? Oke, tindak lanjutnya saya selalu begini ya Bu Rahma, tentu ketika kita senantiasa mengembangkan diri, pasti pembelajaran yang kita berikan itu akan lebih maksimal. Nah, kekurangan mungkin saya sebagai guru SMP adalah saya perlu belajar lagi tentang pemanfaatan media-media konkret. Nah, seperti itu. Selain dengan menunggu, juga mengkomunikasikan juga fasilitas sekolah yang dapat membantu seperti yang tadi saya katakan. Saya kira itu tindak lanjutnya yang akan saya lakukan. Oh ya, satu lagi, tindak lanjutnya tentu selalu dengan kolaborasi, berkomunikasi kepada rekan-rekan sejawat. Oke, jadi mengembangkan diri untuk terus memaksimalkan potensi diri sehingga pembelajaran yang bersifat konkret itu dapat bisa cepat diserap oleh murid Ibu, dan selalu menggunakan fasilitas yang sekolah sediakan dengan cara berkolaborasi atau dan sebagainya. Oke Ibu Dia, perbincangan kita ini cukup menarik, dan saya harap kita dapat bertemu di lain waktu, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Oke Ibu Dia, terima kasih Ibu Dia atas waktunya hari ini. Rahma. Oke, sama-sama Ibu Dia. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Ibu Rahma. Selamat siang Ibu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu Rahma? Alhamdulillah sampai saat ini masih fit, masih on. Alhamdulillah. Semoga seterusnya seperti itu ya. Amin, amin, amin. Oke. Baiklah Ibu Rahma, pada kesempatan ini sebelum kita mulai sesi coachingnya, saya bertanya dulu ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Rahma pada waktu dan tempat yang sekarang ini? Silahkan Ibu Rahma. Perasaan saya hari ini itu ada yang menantang, karena di sini saya sebagai narasumber untuk masalah saya sendiri. Ya, betul. Kemudian
ada terasa bahagia tersendiri karena saya harus mencari solusi saya sendiri tentang sebuah permasalahan yang akan saya hadapi ke depan. Tetapi, semua itu saya syukuri bahwa hadirnya saya di sini mungkin dapat mengurangi beban kerja saya. Oke, semoga sesi ini dapat menjadi ruang ya, yang dapat kita jelajahi solusinya bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Ibu Rahma? Ada, Mhm. yaitu, tentang bagaimana saya mengajarkan pembelajaran bermakna di dalam kelas, itu saja. Pembelajaran bermakna, oke. Mmm, apa tujuan yang ingin Ibu Rahma capai dari sesi coaching kali ini? Tujuannya yaitu agar pembelajaran atau setiap materi yang saya ajarkan itu tidak stuck atau tidak berhenti pada hari itu saja, Iya. seperti maksud dari kata bermakna akan selalu membekas di kepalanya hingga Mhm. berkesinambungan sampai ke tingkat-tingkat terakhir. Betul sekali Ibu Rahma. Mmm, saya kira itu adalah tujuan mulia seorang guru, ya kan? Nah, baiklah Ibu Rahma, kira-kira, apa sih definisi dari tujuan akhir yang Ibu Rahma inginkan dari sesi coaching kali ini? Tujuan akhir dari coaching ini yang saya inginkan yaitu bagaimana saya sebagai calon guru masa depan yang berada di wilayah pedalaman, yang dalam keterbatasan tetapi totalitas tanpa batas, sehingga saya dapat mewujudkan pembelajaran bermakna di dalam kelas saya, sehingga murid-murid saya ilmunya tetap bertambah walaupun terisolasi oleh keadaan. Wah, oke. Nah, eee, kira-kira menurut Ibu Rahma nih, apa sih ukuran keberhasilan yang, Ibu Rahma inginkan dari sesi coaching kita kali ini? Yang saya inginkan, saya harus mendapat solusi bagaimana atau saya dapat salah satunya itu saya harus mencari solusi untuk diri saya sendiri dengan masalah saya sendiri, sehingga, saya tidak merasa bahwa keterbatasan itu menjadi suatu masalah, tetapi saya menganggap bahwa suatu keterbatasan itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang harus saya kembangkan lagi. Agar murid-murid saya, tidak, tidak, kurang dalam perkembangan teknologi utamanya dunia pendidikan. Saya ingin, eee, menggali sedikit tentang tadi Ibu Rahma membahas tentang, ingin membelajarkan pembelajaran bermakna dengan, eee, fasilitas sekolah yang terbatas, seperti ya saya tangkap tadi itu ya? Oke, selama ini apa sih yang membuat, Ibu Rahma itu merasa kesulitan dalam, membuat pembelajaran bermakna yang Ibu buat selama ini? Apakah Ibu Rahma pernah membuat pembelajaran bermakna menurut Ibu Rahma selama ini? Saya sudah pernah membuat, Mhm, mhm, tetapi kayaknya itu kurang maksimal karena, betul. saya sangat sulit untuk menggandakannya. Oke, 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 Contoh, oke. ketika perhitungan campuran, Mhm, saya mengajarkan kepada siswa saya sebuah dena bahwa, kalau rumah ini warnanya hijau, silahkan mhm, dikerja. Jadi di dalam, rumah itu ada 3 ditambah 5 dikurang 7 ditambah 8. Nah, itu mereka harus menggambar. Jadi, yang seperti seperti itu yang saya ingin, mereka bahwa, oh ternyata materinya itu gampang, tetapi dengan mhm, ibu mengajarkan dengan cara yang lain, tidak menyulitkan siswa saya. Jadi dia bisa, oke. terus belajar dengan cara yang berbeda. Jadi dia tidak Iya. menganggap bahwa matematika itu adalah, sesuatu hal yang rumit, tetapi dia menganggap bahwa, oh matematika itu unik. Nah, seperti itu.
Iya. Jadi tadi, Ibu Rahma di sini terutama kesulitannya adalah, proses penggandaan ya, seperti itu yang membuat Ibu merasa kesulitan. Nah, jika misalnya berada pada situasi kondisi seperti itu, apa yang Ibu rasakan seperti itu, Ibu Rahma? Yang saya rasakan itu ada sedikit rasa kesal karena kurang maksimal materi saya tidak tersampaikan, tetapi, membuat saya lagi berpikir lebih keras bahwa, tidak sampai di sini, jangan berpikir bahwa menggandakan itu susah, tetapi buatlah atau tulislah saja karena siswanya kan jumlahnya sedikit, jadi tulis saja di kertas selembar kemudian bagikan. Jadi tidak mesti bahwa harus di-print, dicetak atau di apa baru maksimal totalitas atau tidak. Yang penting, bentuk atau pengantar soalnya itu bisa menarik, seperti itu. Berarti berarti, Ibu Rahma tadi mengatasinya dengan, kualitas materi pembelajaran yang menarik ya, seperti itu. Supaya tadi muridnya Ibu Rahma Ibu katakan supaya lebih, eee, termotivasi lagi, ya kan? Iya. Baiklah Ibu Rahma, mmm, itu sudah termasuk cara ya yang saya dengar sebagai kekuatan Ibu saat menghadapi kesulitan tersebut ya Ibu Rahma. Mmm Ada tidak, hal-hal lain yang mungkin Ibu Rahma sudah coba lakukan atau yang dapat menjadi, kekuatan yang bisa, membuat pembelajaran Ibu lebih bermakna, seperti itu? Sebenarnya saya sudah mencoba 2 cara, ada di Iya, bahasa Indonesia dan di matematika. Di bahasa Indonesia kemarin itu saya memiliki 2 siswa yang sulit sekali untuk, membaca, tetapi saya buatkan buku saku. Buku sakunya ini terdiri dari 4 huruf yang tidak ada huruf matinya, contohnya kata baju, BA, JU. Jadi BA itu saya pisahkan warnanya, JU juga itu saya pisahkan warnanya. Kemudian saya suruh menambahkan, saya ajak untuk menambahkan sehingga dia bisa merangkai sendiri kedua, penggalan kata tersebut. Dalam hal bahasa Indonesia ya, Bu, ya. Kemudian kalau dalam matematika itu saya buatkan buku saku perkalian dan pembagian. Akan tetapi, mmm, setelah saya bagikan, ada yang antusias, ada juga yang merasa takut. Karena di situ ada kotak iya, checklist, ketika mereka sudah bisa membaca atau menghafalnya itu ada tanda checklist. Jadi yang seperti itu yang mereka takuti, jangan sampai nanti di checklist kembali iya. bahwa, oh, saya menghafalnya ini 100%, tapi di situ saya kembali berkata bahwa, sebenarnya apa yang saya bagikan ini bukan menjadi beban buat kamu, tetapi menjadi solusi buat kamu untuk lebih mengetahui, mencintai matematika dan bahasa Indonesia, karena sumber dari ilmu itu yaitu ada 2, menghitung dan membaca. Oke. Wah, berarti sebenarnya kalau saya melihat percakapan ini sudah ada banyak begitu, yang sudah Ibu Rahma lakukan ya untuk menciptakan pembelajaran bermakna. Kira-kira, apa sih yang, ingin Ibu Rahma lagi lakukan seperti itu untuk, membuat pembelajaran bermakna? Mmm. Yang saya ingin lakukan sampai saat ini dan belum terwujud itu adalah menggunakan proyektor di dalam kelas. Karena, kita tahu sendiri bahwa anak-anak itu lebih senang dengan materi yang bergerak, berwarna, dan bersuara. Itu yang paling utama, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan hal itu, Iya. tetapi, dengan hal itu saya berpikir keras bahwa, oh ternyata, bukan hanya proyektor saja yang bisa diandalkan, tetapi ada hal-hal lain seperti, saya bisa mengandalkan wireless atau pengeras suara yang lainnya, sehingga pembelajaran itu tidak melulu bahwa, oh di kertas selembar, di buku, oh ternyata juga pembelajaran itu ada dalam bentuk film. Iya. Berarti, justru karena keterbatasan ini jadinya menggali ide lebih banyak lagi ya Bu Rahma, yang seperti Bu Iya, Rahma betul katakan sekali tadi, itu betul dia. sekali. Nah, tadi Bu Rahma sudah memaparkan apa yang sudah dilakukan dan cita-cita yang ingin dilakukan seperti itu. Ada tidak yang prioritas ya, yang paling prioritas yang kira-kira Ibu Rahma ingin, lakukan sebagai rencana dalam menciptakan pembelajaran bermakna seperti itu?
Prioritas saya yaitu, eee, pembelajaran bermakna itu tidak harus saya yang tahu, tetapi guru-guru lain juga bisa mengetahuinya dan, ketika saya mengajarkan pembelajaran bermakna di dalam kelas itu, prioritas saya bahwa tidak hanya di saat itu saja siswa mengetahuinya, tetapi masih berkesinambungan hingga tingkat akhir nanti. Itu yang menjadi prioritas saya yang paling utama. Oke, saya kira itu, langkah dan rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang dapat membantu Ibu dalam lebih efektif lagi untuk, menciptakan pembelajaran bermakna. Kira-kira untuk tindak lanjut dari rencana yang tadi Ibu mungkin sekilas paparkan itu, seperti apa Ibu Rahma? Tindak lanjutnya, saya berharap bahwa siswa saya itu ketika saya mengajarkan mereka sesuatu hal yang mereka anggap rumit atau takut dengan hal itu, saya berharap bahwa mereka dengan ketakutan mereka menimbulkan, kekuatan atau, "Oh ternyata ketika saya mengajarkan ini bermakna kepada mereka, mereka balas dengan umpan balik mencintai materi saya." Itu yang paling Berarti utama. Ibu Rahma ingin tindak lanjutnya nanti ini lebih kepada, apa ya, motivasi ya dari, Iya anak-anak Ibu Rahma. Oke, baiklah, iya, betul sekali. dari rencana aksi yang telah Ibu Rahma mungkin tadi, terbersit sehingga menjadi sebuah ide yang berbuah rencana seperti itu. Kira-kira, apa, komitmen yang saat ini ya Ibu Rahma harus punya supaya dapat, mengaplikasikan rencana aksi tersebut? Oke, komitmen saya yang paling saya utamakan yaitu yang pertama, menstabilkan PSE dan KSE saya sebagai guru karena tidak menutup kemungkinan ketika saya mengajar dan hal itu tidak maksimal, adalah hal-hal seperti itu pasti akan muncul karena kita adalah insan manusia biasa yang tidak luput dari hal seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tidak boleh berputus asa, karena kalau saya berputus asa artinya semua selesai. Kemudian yang berikutnya saya harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik, utamanya pendidik dari wilayah pedalaman. Masya Allah, komitmennya luar biasa ini ya. Tapi tentu saat kita menjalankan, rencana yang dilandasi dengan komitmen-komitmen itu pasti Ibu Rahma, menginginkan nih orang-orang yang, bisa mendukung dan membantu Ibu Rahma. Kira-kira, siapa yang terpikirkan saat mengingat komitmen itu? Mmm, tentunya yang paling utama itu adalah keluarga, Iya, kemudian atasan, karena orang-orang itulah yang mengetahui, rekam jejak apa tujuan saya ke depan, eee kemudian peserta didik saya, jadi kalau saya seumpamanya salah dalam melangkah, mereka lebih cepat mengingatkan dan kembali, saya mengintrospeksi diri bahwa semua memang ada batasnya, semua harus, diperbaiki, dibenahi tanpa melukai diri sendiri. oke. Wah, berarti, kalau saya, melihat ya, menyimpulkan tadi ada keluarga, ada atasan, dan diri Ibu Rahma sendiri ya, yang senantiasa berefleksi itu menjadi, apa ya, membantu dalam mewujudkan komitmen tadi. Bagaimana Ibu Rahma, betul ya? Iya betul Oke, sekali Bu Dia. baiklah, Ibu Rahma, saya kira, itulah coaching kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, saya ingin mendengarkan kira-kira apa sih yang Ibu Rahma inginkan untuk sebagai tindak lanjut dari coaching kita ini? Yang ingin saya lanjutkan ke depan yaitu bagaimana saya bisa memaksimalkan diri saya Mhm, beserta kekuatan sekolah yang saya miliki iya. agar pembelajaran bermakna ini, terwujud secara nyata di sekolah saya, utamanya di sekolah pedalaman dan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah utamanya rekan-rekan guru.
Oke, saya kira mulia sekali ya, menurut saya mulia sekali dari, tindak lanjut yang Ibu Rahma, akan lakukan. Mudah-mudahan sesi coaching kali ini dapat menjadi, salah satu sarana yang bisa mewujudkan itu. Eee, Sebelumnya terima kasih Bu Rahma atas, waktunya di sesi Sama-sama coaching Ibu kali Dia. ini, ya. Lain kali kita lanjutkan lagi ya, karena waktu ini kayaknya kita sudah lewat banyak ya, terbatas waktunya. Sebenarnya asyik nih kalau kita bahas tentang pembelajaran bermakna ya, tapi, nanti kita lanjutkan lagi pada sesi coaching selanjutnya. Oke Ibu Dia. Oke, terima kasih Bu Rahma, sampai jumpa kembali. Sama-sama Ibu Dia.